Kita muda. Teman-teman, senang sekali berada di UNAS lagi, ketemu dengan mahasiswa UNAS. Karena hari ini aku hendak mengundang tamu-tamu istimewa, anak-anak muda yang akan memberikan inspirasi. Karena apa? Karena kita tahu belakangan ini kan banyak anak muda yang mulai tertarik untuk memulai usaha sendiri. Tapi masalahnya banyak anak muda yang tidak tahu ide kreatifnya apa untuk memulai usaha. Kemudian yang kedua, juga banyak anak muda yang baru menapak 1-2 langkah dalam kegiatan membangun usahanya, gagal, kemudian merasa kecil hati. Jadi belum mengalami sebuah proses, sudah menyerah, gampang menyerah. Nah, hari ini kita akan dengarkan cerita berkaitan dengan bagaimana anak-anak muda yang nanti akan jadi tamu kita bercerita. Bagaimana datangnya ide kreatif itu, kemudian bagaimana mempertahankan konsistensi, komitmen untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dia. Kalau gitu mari kita sambut Sinta Nur Fauzia. Sinta, terima kasih. Mau nyapa teman-teman boleh? Halo teman-teman semua. Kita muda. Oke, silakan duduk, Sinta. Jadi pendidikan formal Sinta apa? Pendidikan formal saya sarjana hukum S1-nya. Kemudian S2-nya Master of Laws, tapi memang di bidang bisnis. Dari Universitas? S1-nya dari Universitas Indonesia, S2-nya dari Harvard Law School. Tapi sekarang dengar-dengar jualan mie instan. Betul. Jualan snack juga. Jualan snack juga. Apa korelasinya antara bidang hukum yang dipelajari sama usaha yang sekarang ditekuni? Saya pikir korelasi dari bidang hukum dan mungkin dari semua ilmu ya, Bang Andi ya, itu adalah kepedulian terhadap masyarakat ya. Dan bagaimana kita membuat usaha yang bisa menjadi solusi bagi masyarakat. Baik. Tapi apakah pernah atau Sinta pernah, ini kan bidang hukum, jadi pengacara, lawyers atau apa? Tentu saja pernah. Pernah? Pernah. Oke, berapa lama itu? Kira-kira sekitar 5 tahun sebelum akhirnya S2 dan kemudian pindah haluan total. Tapi sebelumnya memang saya sebagai pengacara punya bisnis ya, jadi selalu ada side bisnis. Tapi waktu itu memang galau karena walaupun suka dunia bisnis, tapi waktu itu bisnisnya memang belum menghasilkan. Dan saya kebetulan sejak lulus memutuskan untuk tidak minta lagi gitu sama orang tua. Jadi waktu itu memang harus cari pemasukan gitu ya untuk operational cost hidup sehari-hari. Tapi kemudian S2 dapat beasiswa dan di situ bisa punya 1 tahun, 2 tahun gap untuk benar-benar berpikir kira-kira hidup ini mau dibawa kemana sih gitu. Jadi pengacara itu berapa lama tadi? Kira-kira 5 tahun. 5 tahun. Terus kemudian berhenti karena Bikin perusahaan. perusahaan apa? Pertama perusahaan saya itu sebenarnya Konsula, jadi itu perusahaan pertama saya, tapi dengan founders yang sama, yang memang kita ketemu waktu itu pas saya lagi S2 itu Bang Andi. Nah Konsula, inti ceritanya adalah gagal. Konsula itu apa? Bisa dijelaskan dikit? Oke, jadi Konsula itu adalah direktori dokter dan cita-citanya waktu itu kita pengen bisa buat konsultasi online untuk dokter. Nah ini berkaitan dengan passion tadi ya. Tapi di era disruption ini teman-teman, sebenarnya kita lihat banyak dokter yang sukses jadi pengusaha kafe, kopi, kuliner dan lain-lain ya. Ada orang hukum yang sukses di bidang makanan ya. Nah soal passion ini seberapa pentingnya untuk menggapai sukses?
Ya mungkin banyak pendapat tentang ini ya, tapi saya rasa kalau saya secara jujur harus bilang di dalam kehidupan saya yang saya tahu passion itu sangat penting. Karena itu adalah istilahnya bensinnya. Tadi saya cerita gitu ya waktu kita menjalankan suatu usaha, kelihatannya kebanyakan usaha itu 2-3 tahun pertama itu udah pasti tidak terlalu menghasilkan. Dan kemudian nanti kalau kita lumayan beruntung biasanya 5 tahun jadi besar gitu ya. Nah tapi saya selalu ngomongin tuh beruntung karena beruntung itu tapi diusahakan ya. Beruntung diusahakan. Beruntung itu bukan tiba-tiba jatuh dari langit nih Lagi keuntungannya. tiduran gitu tiba-tiba plek, keberuntungan datang. Nggak Bukan. ada itu ya. Bukan seperti itu, tapi beruntung itu diusahakan gitu. Jadi maksudnya dengan kita berusaha maka we have to do the best, but let God do the rest gitu ya. Dan apa yang mendorong orang untuk berproses itu balik lagi tadi passion itu. Nah, bisa cerita ke teman-teman, Lemonilo ini apa sebenarnya? Lemonilo adalah FMCG yang mengkhususkan diri untuk membuat produk-produk sehat. Nah, bagaimana itu ceritanya kok bisa ada mie instan di Lemonilo? Nah, kenapa mie instan? Karena secara data orang Indonesia itu salah satu penggemar mie instan nomor 1 di dunia. Siapa yang sering makan mie instan di sini angkat tangan? Astaga. Kayaknya semua orang ya. Oke, tapi itu fakta. Itu fakta. Bahwa aku termasuk ya yang suka makan mie instan. Iya. Nah, lalu apa yang jadi pertanyaan, apa bedanya ini? Iya. Jadi sebenarnya waktu itu kita lihat berbagai merek mie instan dan lihat tuh isinya apa. Yang mungkin membuat hati itu aduh gitu kok agak kasihan juga ya kalau anak-anak gitu terutama gitu ya. Makan itu adalah pengawet, penguat rasa sama pewarna gitu. Pengawet, penguat rasa, pewarna. Itu ada semua di mie instan. 3P ini ya? 3P gitu, itu ada semua si 3P ini di dunia mie instan dan sebenarnya di dunia FMCG. Di semua produk sebelum adanya Lemonilo, kalau kita ke supermarket 99% isinya ada itu. Nah itulah kenapa kita bikin akhirnya mie instan yang all natural atau tanpa 3P tadi. Bedanya itu. Tapi omong-omong kenapa namanya Lemonilo ya? Nah ini juga ceritanya lucu karena waktu itu kita pengen bikin nama yang kalau didengar tuh unik. Dan kemudian ada filosofi sehatnya. Nah lemon itu waktu kita survei itu sama masyarakat Indonesia dianggap buah atau sayur gitu ya yang sangat erat dengan kesehatan. Biasanya kayak lagi batuk gitu ya minum ini pakai lemon gitu ya. Atau sedang apa ada luka gitu kasih lemon gitu ya sebagai antiseptik. Jadi erat gitu orang Indonesia tuh mikir bahwa lemon tuh sehat. Jadi kita ambil kata lemon dan Nilo itu dari bahasa Yunani dan Celtic yang artinya adalah warrior atau kesatria gitu ya, pejuang gitu. Jadi Lemonilo tuh sebenarnya adalah pejuang kesehatan. Itu filosofinya. Karena ingin menyelesaikan masalah kesehatan ya. We owe it to the people, we owe it to others. Bahwa kita harus mengangkat orang lain juga. Percaya sama saya, jangan mau yang instan-instan. Mengatasi problem ada mindset bahwa makanan yang bergizi, makanan sehat itu nggak enak. Kalau di dunia makanan orang Indonesia tuh paling anti sama makanan nggak enak. Kayaknya walaupun sehat nggak enak, nggak usah deh, mendingan gue sakit gitu ya. Nah makanya karena itu kita menyadari juga dari market research. Tapi sekarang dengar-dengar mie instan ini semua itu diproduksi oleh Lemonilo sendiri. Nah, kenapa kita tadinya jualan banyak produk gitu ya, kita kurasi, kita liatin ingredientsnya satu-satu, kita ngomong sama produsennya, dan kemudian yang kita lakukan adalah kita bikin website. Itu adalah bahasa kerennya
MVP gitu ya, atau produk minimum untuk bisa menjangkau masyarakat gitu. Jadi itu yang simple. Dan kemudian setelah kita bikin website, kita kan dapat data-datanya gitu ya Bang Andi. Apa sih produk yang sebenarnya laku gitu, yang dicari oleh masyarakat. Nah data-data itu kemudian kita kasih gitu ke produsennya. Nih Pak atau Bu produsen, ini nih datanya. Kalau bisa benerin produknya nih seperti ini gitu Oh, kan. jadi kita usulkan. Kita usulkan. Reaksinya gimana? Waktu itu. Orang produknya udah laku, ngapain saya ubah? Oke, terus Ya, apa yang jadi dilakukan oleh Sinta dan teman-teman? sebenarnya yang kocak adalah ada produsen yang waktu itu ngomong, aduh Mbak, kalau banyak banget masukannya kayak gini kenapa nggak bikin produk sendiri aja? Aha, gitu kan. Saya pikir oke, kayaknya udah banyak. Padahal dia kesel itu ya. Iya, dia kesel gitu ya kayaknya. Tapi kan maksud kita baik, itu data kan, data driven sebenarnya kan. Jadi akhirnya kita pikir oke, dengan data-data ini apa yang akan kita lakukan? Kita bikin sendiri. Nah startnya tuh dari situ. Baik, ya. Saya nggak tahu berapa banyak di antara teman-teman yang sudah pernah menikmati mie instan. Terima kasih. Banyak, ini bohong atau beneran ini? Tunggu, aku mau tahu alasan kalian makan mie instan Lemonilo seharga 6.500 tadi ya. Siapa yang makan tadi? Nah, kamu. Kenapa waktu itu milih mie instan Lemonilo? Karena yang pertama rasanya enak dan yang kedua sehat juga. Harga sih nggak ada masalah Pak. Nah, ini ada yang bertanya, memang sudah mendaftarkan diri. Namanya Kalista Maurisitania, Program Studi Administrasi Publik. Oke, Kalista mau bertanya ya. Silakan tanya langsung ke Kak Sinta. Mengingat sekarang tuh warga Indonesia untuk mengonsumsi makanan sehat tuh masih rendah ya. Terus apa sih tantangan yang Kak Sinta hadapi dan teman-teman untuk membangun bisnis makanan sehat ini di Indonesia gitu? Thank you pertanyaannya Kalista, bagus banget pertanyaannya ya. Tantangannya udah pasti untuk meningkatkan awareness tadi ya. Memang aku jujur itu sangat sulit pada awalnya meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa hidup itu ya harus sehat. Sebagai suatu perusahaan itu adalah pentingnya hidup sehat tuh apa sih? Kalau kita mau hidup sehat itu harus 360. Jadi semua harus dilakukan. Tapi kalau pingin makanan instan yang paling sehat di pasaran itu pasti Lemonilo. Kira-kira seperti itu. Nah. Baik. Kalista, karena kamu sudah mewakili aku untuk 5 menit tadi, kamu dapat buku dari Kick Andy. Terima kasih. Ya. Nah, di sini ada Pak Swadi ya, Dr. Swadi ya, mewakili universitas yang ingin menceritakan. Jadi kalau bicara di UNAS ya, apa saja yang dilakukan yang mendorong anak-anak mahasiswa untuk terjun ke dunia kewirausahaan ini, terutama UMKM? Kami di UNAS, Bang Andi dan teman-teman semuanya, kami itu memang sangat komitmen dengan kewirausahaan. Dimulai dari tahun 2009 kita sudah mencanangkan rektor wajib mata kuliah kewirausahaan. Jadi seluruh mahasiswa apapun jurusannya, apapun prodinya wajib mengikuti mata kuliah kewirausahaan. Itu dia komitmen kami ya. Baik, jadi memang Anda ini koordinator mata kuliah kewirausahaan ya. Betul. Dr. Swadi Saptaputra. Nah, kalau kita bicara fasilitas yang disediakan UNAS sendiri apa saja ya yang mendorong dan mendukung program-program kewirausahaan ini? Kami mempunyai departemen khusus yaitu unit pelaksana teknis kewirausahaan mandiri. Ini disediakan untuk memfasilitasi mahasiswa yang memang berminat berwirausaha. Nah, di UPT ini disediakan juga unit inkubator bisnis. Nah, jadi kalau mahasiswa sudah punya mau berwirausaha, itu ada inkubator, mereka masuk di inkubator nanti didampingi dosen-dosen dan juga kita juga bekerja sama dengan HIPMI. Nah, HIPMI itu membentuk program namanya HIPMI PT, HIPMI Perguruan Tinggi,
Jadi kami juga bekerja sama dengan HIPMI untuk memfasilitasi mahasiswa juga. Jadi nanti jenjangnya diharapkan nanti dari HIPMI PT mereka bisa berkarir di HIPMI juga. Demikian. Ini cocok ini nanti frekuensinya sama dengan Kak Sinta ya. Nah kalau bicara sebagian mungkin anak-anak yang hadir di sini, mahasiswa yang hadir di sini atau siapapun yang mungkin nggak datang hari ini, yang masih ragu-ragu untuk terjun ke dunia usaha, kewirausahaan, ini apa pesan Anda kepada anak-anak mahasiswa ini? Ya, pesan kami, saya mengatakan kami karena kami ada beberapa dosen kewirausahaan khususnya yang selama ini membina mahasiswa. Kami berpesan kepada mahasiswa dengan fasilitas yang ada dan dengan menyaksikan, kami juga sering mengadakan webinar, kami juga mengadakan workshop pelatihan untuk berwirausaha. Jadi dengan demikian kami berharap adik-adik mahasiswa jangan ada lagi yang ragu. Kalau memang mau memulai berwirausaha silahkan memulai langsung saja. Tapi ingat pengalaman dari Kak Sinta tadi adalah berproses. Demikian Bang Andi, terima kasih. Baik, menarik. Kita berikan aplaus untuk UNAS. Terima kasih. Ya, diwakili oleh Dr. Suwadi. Terima kasih. Nah, boleh dikasih tahu ke teman-teman apa hal yang perlu menjadi perhatian ketika kita memulai satu kegiatan usaha? Ada nggak tips buat teman-teman yang mau memulai kegiatan usaha? Apa yang harus mereka perhatikan? Mungkin banyak gitu ya tipsnya, tapi saya rasa ada 3 hal yang paling penting gitu. Yang pertama, kita harus tahu tujuan gitu. Kita membangun usaha itu apa sih gitu. Tujuannya apa? Gitu. Karena tujuan itu mengklarifikasi segalanya. Kita cari satu apa yang paling utama dan di situ kita harus mati-matian menguasai. Yang kedua adalah mencari tim yang tepat. Membangun usaha pasti kalau sendiri lebih sulit dan lebih lama daripada kalau kita memiliki tim. Yang ketiga, yang terakhir adalah uang bukan segalanya. Jadi banyak yang berpikir bahwa saya tuh harus membuat usaha kalau saya tuh udah punya pendanaan 1 miliar gitu ya. Padahal kalau bikin usaha dan di hidup kita harus tahu bahwa kalau tujuan kita adalah uang dan jika tolak ukurnya adalah uang, maka uang tidak akan pernah cukup. Dan sebenarnya tidak ada uang, tidak ada pendanaan yang besar, itu adalah berkah. Kenapa saya bilang berkah? Itu paksa kita untuk fokus. Dan jika memang uangnya ada, tiba-tiba dapat pendanaan, pesan saya jangan keran bocor. Simpen tuh uang. Simpen dan fokus. Baik, kita berikan aplaus. Nah, sambil berdiri, closing statement. Dari semua perjalanan hidup dan perjalanan karir Sinta dan teman-teman tentu saja di dalam kegiatan usaha, apa yang ingin Sinta sampaikan ya, terutama pada generasi muda yang selama ini selalu berpikir bahwa sukses itu bisa instan ya. Nah, boleh nggak Sinta sambil closing statement? Saya pikir dari perjalanan saya sendiri, saya bisa bilang bahwa hidup itu tidak boleh instan. Karena sesuatu yang cepat naik pasti cepat jatuh. Hidup itu seperti roda. Pada saat kita di atas biasa aja, pada saat kita di bawah biasa aja. Proses membuat kita terbiasa dimanapun posisi kita. Itu yang saya harapkan, mungkin kedengarannya klise, tapi hidup saya seperti itu dan saya rasa banyak yang saya pelajari dari orang-orang yang lebih sukses dari saya. Mereka melihat kesuksesan itu bukan kesuksesan mereka, tapi bagaimana caranya kita bisa mengangkat orang lain untuk sukses bareng dan membagikan kesuksesan kita. We owe it to the people, we owe it to others. Bahwa kita harus mengangkat orang lain juga. Percaya sama saya, jangan mau yang instan-instan. Kalau ada nih yang di sosial media bilang instan, bohong. Saya bisa bilang bohong. Coba lihat 5 tahun lagi. Karena semua yang long lasting tidak ada yang instan. Jadi anti hidup instan. Sekian. Terima kasih Sinta, sukses selalu.
Jadi Sinta datang ke sini juga membawa kebahagiaan. Karena di bawah kursi Anda ada pita berwarna orange. Siapakah yang di bawah kursinya ada pita orange? Angkat tangan. Coba kita lihat. Ayo cari. Baik, saya ulang, siapa yang sudah mendapatkan pita warna orange? Jadi nanti pita ini bisa ditukarkan dengan goodie bag, tapi nanti waktu pulang ya. Salah satu problem yang paling gede di market itu sebenarnya unemployment atau tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Jadi di dalam perjalanan hidup anak-anak muda banyak yang kemudian tidak tahu akan masuk atau akan menjalani karir di bidang apa. Kemudian ada juga teman-teman yang sudah punya keterampilan tapi dia merasa bahwa keterampilannya ini belum dioptimalkan, belum bisa dikapitalisasi. Sehingga mereka juga tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkan pekerjaan dengan keahlian yang dia miliki. Kemudian ini ada tren anak-anak muda yang sekarang merasa bahwa aku ingin bekerja tidak harus di kantor, aku ingin bekerja dimanapun aku berada. Nah tapi bagaimana caranya? Ada satu anak muda yang mencoba memecahkan masalah yang dihadapi oleh anak-anak muda Indonesia. Siapa dia? Mari kita sambut Ryan Gondokusumo. Terima kasih, terima kasih. Boleh nyapa teman-teman yang hadir di sini? Kita muda, Kalian pasti akan tertarik ya, karena ini adalah peluang buat anak-anak muda mengembangkan dirinya melalui sebuah platform yang namanya 1000.com. Nah persisnya 1000.com ini apa? jadi 1000.com itu sebenarnya kita ada suatu platform yang menghubungkan antara pebisnis sama freelancer atau penyedia jasa. Sampai hari ini kita udah handle lebih dari 40.000 klien. 40.000. Betul. 40.000 itu freelancer atau orang yang meminta jasa? Yang meminta jasa. Meminta jasa Iya. melalui 1000.com. Betul. Kalau freelancernya udah berapa banyak? Freelancernya kita sampai hari ini yang register udah 1,2 juta. 1,2 juta. Wow. Baik, jadi freelancer ini nggak selalu mereka yang sudah bekerja. Ada nggak mahasiswa? Banyak dari mereka mahasiswa Oh juga. banyak mahasiswa. Betul. Jadi kalau bicara freelancer ini boleh dijelaskan apa kontribusi mereka di sini dan bagaimana cara kerja 1000.com ini antara yang meminta jasa dan yang menyuplai jasa. Jadi freelancer kita rata-rata itu adalah mereka yang punya skill setnya seperti desainer, website, programmer, UI UX, ya, content creator, translator gitu. Dan rata-rata itu skill level job. Dan freelancer kita itu bisa register di website kita atau platform kita dan itu gratis. Dan setelah itu mereka bisa buat jasanya di platform kita. Nanti kita akan bawain klien ke mereka dan klien-klien ini yaitu UKM maupun medium size business di Indonesia maupun di luar negeri yang akan order jasanya dan semua itu online. Jadi artinya bisa bekerja dari mana aja. Betul, Jadi dari rumah juga bisa. bisa banget. Kalau aku ngelihat pas aku dulu balik dari kuliah ya di Amerika, balik Jakarta, balik Indonesia itu salah satu problem yang paling gede di market itu sebenarnya unemployment atau tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Ini belakangan lagi benar-benar panas itu masalah ada 10 juta ya Gen Z yang sekarang ini unemployed.
Nah makanya kita ngelihat nih ini satu masalah besar ya yang kita harus buat kita tuh tergerak untuk solve the problem. Jadi lahirnya 1000.com untuk menyelesaikan masalah pengangguran di negeri kita tercinta ini. Betul banget. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita lihat dulu ya satu tayangan berikut ini. Di 1000 kami mempercepat kesuksesan bisnis di Indonesia. Berani tantang batasan Anda? 1000-in aja solusinya. Bergabunglah dengan ribuan pebisnis dan freelancer yang telah memanfaatkan 1000 untuk meraih kesuksesan bersama. 1000 menghubungkan Anda dengan freelancer Indonesia berkualitas secara cepat dan tepat. Komitmen kami adalah menyediakan solusi yang disesuaikan untuk kebutuhan bisnis Anda melalui platform terpercaya. 1000, platform andalan untuk sukses dengan freelancer. Yang biasanya minta dibantu jasa apa aja yang paling banyak sekarang ini? Jadi kita banyak banget itu bantu sebenarnya new business ya atau pengusaha baru dan rata-rata klien-klien kita juga banyak di daerah gitu. Jadi kita kayak connecting antara klien-klien atau UKM di daerah sama freelancer juga yang nggak cuma di Jakarta aja. Oke, tapi ngomong-ngomong Ryan ini sendiri lulusan apa sih? Saya itu sebenarnya insinyur. Background saya itu teknik elektro. Nah tapi sebelum melahirkan atau menginisiasi kelahiran 1000.com pernah bekerja di mana? Saya pernah bekerja di Amerika, dulu di LA selama setahun. Terus ada krisis yang lumayan besar di Amerika. Itu kita bilang housing krisis, akhirnya saya harus balik ke Indonesia. Dan di Indonesia itu aku sempat kerja di data center ya sebagai network engineer. Dan abis itu aku pindah ke satu perusahaan fast food chain ya. Dan di situ sekitar 3 sampai 4 tahun. Banyak hal yang saya pengen initiate, pengen mulai, tapi itu tidak dapat. Terus? Jadi aku ngerasa kayaknya kalau saya mau mulai ide ini, saya harus keluar dari company. Saya sempat tuh waktu itu sampai 1 sampai 2 tahun yang saya lakukan itu cuma pitching idea. Tapi nggak pernah bisa ngeeksekusiin idenya. Jadi nekat keluar dari company ya langsung buat 1000. Oke, jadi callingnya tuh kuat sekali ya untuk memulai sesuatu yang menurut Ryan ini akan lebih banyak manfaatnya buat masyarakat kita untuk mengurangi pengangguran tadi. Ini idenya kan waktu 1000.com ya? Betul banget. Jadi ada 2 yang jadi triggernya. Pertama itu adalah memang pas saya balik Indonesia, saya ngelihat tingkat pengangguran yang sangat tinggi ya. Dan kedua, pas saya di Amerika, saya sempat ke daerah tech company di Amerika dan saya Di Silicon Valley. Saya masuk company visit. Company ini handle 100.000 B2B client. Dan yang saya paling kaget, di dalam company ini cuma ada 15 orang. Oke, apa yang membuat Ryan kaget dan kemudian terinspirasi? Jadi saya selalu dari dulu itu ngerasa kalau saya punya one day punya satu company itu saya nggak mau terlalu banyak orang. Ya karena terlalu banyak orang itu juga akhirnya banyak headache-nya juga. Tapi saya mau bantu banyak orang. Kalau di 1000.com ini itu di seluruh Indonesia ada freelancer yang menawarkan jasa di sini. Betul. Jadi freelancer kita itu banyak di Jakarta ya. Top 5-nya itu ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya sama Medan. Gitu. Jadi itu tidak centralized ke satu tempat aja. Nah, kalau di 1000.com apakah ada pesanan dari luar negeri? Kalau di 1000.com itu sekitar 3-5% klien kita itu dari luar negeri. Oh, Mas Andi. jadi ada itu ya? Betul. Mereka minta apa itu biasanya? Dibuatkan apa atau jasa apa yang mereka butuhkan? Ada investment company dari New York, dia minta dibuatkan dia punya video company profile. Gitu dan aku percaya maksudnya di negara-negara yang lain juga ada ya kayak di Eropa dan aku percaya banget sebenarnya talent Indonesia tuh bagus-bagus. Kualitasnya itu nggak kalah sama talent luar negeri. Yang kurang itu kesempatannya.
dan aksesnya supaya bisa tap in ke market luar negeri. Gitu, makanya goalnya sama visinya 1000 ke depan ya ditambah plus 1 lagi itu adalah gimana buka pintu sama akses talent Indonesia ya ke luar negeri. Dan jadi freelancer itu nggak bisa cuma kita jago eksekusi aja atau jago gambar, misalnya jago desain, jago programming, nggak bisa. Ya harus ngerti juga gimana cara communicate sama merekanya. Gimana cara baca suasana sama manage expectation mereka. Wah. Jadi kalau joke-nya dulu kan ada anak yang dimarahin sama orang tua karena di kamar terus kan. Ini anak kamu tuh ayo keluar kerja gitu kan. Ibu aku lagi kerja. Kerja apa? Di kamar terus main komputer terus gitu kan. Tak tahu dia punya penghasilan. Itu dulu. Sekarang orang udah tahu di rumah pun kita bisa bekerja dan menghasilkan uang ya. Nah salah satunya ya menawarkan jasa ke 1000.com tadi ya. Ayah saya satu-satunya yang datang ke saya, kamu udah keluar dari company lama, kenapa cuma kasih 8 bulan untuk ini? Be persistent, saya masih ingat kata-katanya dia. Nah, di sini ada Alexandro Wibowo ya, CMO dari 1000.com. Alex, apa kelebihan 1000.com dibandingkan penyedia jasa semacam ini misalnya kalau ada ya di luar negeri maupun di dalam negeri yang berkaitan dengan menyediakan jasa pelayanan seperti tadi, terus kemudian menjadi ajang bagi freelancer untuk berkarya. Apa kelebihan 1000.com? Di Indonesia, 1000.com 13 tahun dari awal sampai sekarang itu bisa dibilang tidak ada kompetitornya. Karena kita sudah berjalan cukup lama. Memang kompetitor kita yang ada di Indonesia sebenarnya dari luar negeri, Mas Andi. Ya, ada satu yang memang dari negara Asia, tapi mungkin teman-teman yang lain lebih mengenal brand-brand yang dari Amerika. Jadi mereka ada masuk ke sini, tetapi yang melayani bisnis di Indonesia tuh kita hanya 1000.com dan satu brand tadi, Mas Andi. Nah, apa sih perbedaannya 1000? Yang pastinya kita lokal. Karena kita lokal, kita grassroots, kita mengerti market Indonesia, kita mengerti kebutuhan market Indonesia, sehingga pelayanan jasanya dan juga customer service kita itu sangat komprehensif untuk Indonesia. Itu menjadi USP utama kami. Bisa bersaing di pasar sendiri. Pendekatan, ini saya mau tahu nih, pendekatan ada permintaan dulu baru kita cariin freelancernya atau ada freelancer yang menawarkan jasa baru kita buka peluang untuk menerima pesanan. Mana yang lebih dulu? Kita jalankan dua-duanya Mas Andi. Jadi untuk yang layanan kita sudah tahu ada potensi pasar dan sudah berjalan, kita juga mencari talent-talent baru untuk di kategori-kategori tersebut. Tapi karena 1000.com bersifatnya seperti marketplace, kita juga tidak menahan teman-teman freelancer yang punya ide dan menawarkan jasa-jasa yang unik. Contohnya aja, di tempat kita tuh ada jasa joki Mobile Legend. Joki Mobile Legend. Tapi yang lagi rame lagi sekarang di 3 bulan terakhir adalah jasa curhat online. Jasa curhat? Betul. Tunggu. Siapa yang biasanya sabar mendengarkan curhatnya teman-teman? Ini peluang loh ini. Kalau melihat peluang ini Alex ya, ini kan teman-teman mungkin bertanya lah, kalau aku baru memulai, aku mungkin tidak memenuhi standar, boleh tahu nggak kriteria untuk bisa jadi freelancer dan bagaimana caranya? Oke, untuk jadi freelancer ini sangat mudah. Mendaftar itu semua free teman-teman ya. Kalau misalnya sudah mendaftar lalu dia menawarkan apa sih jasa yang saya mau berikan, mungkin saya sebagai pendaftar saya taruh logo desain, kemasan desain sama curhat online. Boleh. Jasanya boleh berapapun sebanyak-banyaknya silakan. Ya. Nah, nanti dari situ akan masuk ke algoritma kita. Memang seperti kalau kita order di marketplace, kebanyakan orang yang mengorder yang harus ada biasanya yang udah ada ratingnya. Nah, ini biasanya nanti kita bantu, kita carikan juga klien-klien yang tidak keberatan untuk menggunakan freelance yang masih baru, masih newbie.
Nah, sehingga teman-teman juga mendapatkan rating untuk bisa meningkatkan. Apa sih meningkatkan? Untuk meningkatkan chance dipilih oleh klien karena is a free market adalah rating. Dan ini biasanya rating ini bisa dipicu dengan harga. Nah di sini ada juga ternyata ya 1000.com punya campaign 1000-in aja. Itu apa itu? Nah ini tahun ini adalah kita ingin menjadikan tahun freelancer. Yang dimana kita ingin menormalisasikan tadi penggunaan freelancer. Jadi kita melakukan sebuah campaign yang ibaratnya kalau Anda perlu sesuatu bisa di1000-in aja. Contohnya tadi Anda baru putus pacar 1000-in aja curhatnya. Ada UMKM baru mau buka coffee shop 1000-in aja logonya. Itulah campaign yang kita lagi jalankan, Mas Andi. 1000-in aja. 1000-in aja. Oke, kita berikan aplaus untuk Alex ya. Tapi sebelum kita menuju closing statementnya Ryan, ini ada mahasiswa yang mau bertanya, boleh ya? Namanya Bunga Ismi Riani. Silakan naik, kita berikan aplaus untuk Bunga. Oke, Bunga duduk di sini, silakan tanya apa yang kamu mau tanyakan ke Kak Ryan. Seperti yang sudah Kak Ryan jelaskan, kalau 1000.com merupakan sebuah platform yang menyediakan jasa freelance. Jadi pertanyaan pertama, kalau ada di antara mahasiswa yang ingin menjadi freelancer di 1000.com, bagaimana ya caranya? Pertanyaan kedua, bagaimana bagi hasilnya? Jadi pertanyaan pertama ya, cara daftarnya itu adalah tinggal masuk ke websitenya kita, 1000.com tanpa E. Ya. Habis itu di atas kanan, di headernya itu ada fitur namanya daftar sebagai freelancer. Dan itu free, tidak dipungut biaya. Nanti setelah berhasil daftar, Bunga akan di-prompt untuk buat jasa. Nah disitulah bisa pilih mau buat jasa desain, mau buat jasa video, ataupun yang curhat online tadi. Gitu. Kita ada 250 subkategori yang berbeda. Pertanyaan kedua, di 1000 itu kita itu ingin nge-promote dan nge-encourage freelancer. Jadi kita itu cuma ngambil 10% aja komisi daripada setiap transaksi yang terjadi. Dan freelancer kita dapat 90%. Gitu. Jadi kita 10% itu kita pakai untuk operasional ya. Wow. Thank you. Jadi 90% ke freelancernya ya. Baik. Ini Bunga buat kamu ya, terima kasih sudah mewakili aku tadi ya. Baik, kita berikan aplaus kembali untuk Bunga. Baik Kak Ryan ya, jadi proyek udah melayani permintaan atau pemesanan dari luar tapi tetap menggunakan anak-anak Indonesia ya. Betul, Mas Andi. Jadi karena visinya 1000, 12 tahun lalu, 13 tahun lalu ya pas kita pertama kali diriin itu adalah gimana kita bisa buka opportunity ke Indonesian talent yang golden generation. Gitu. Jadi meskipun populasi kita banyak, pada akhirnya kita juga harus upskill. Ya, kita harus improve kita punya keahlian supaya kita ke depannya juga bisa handle klien gak cuma di Indonesia aja tapi di luar negeri juga. Dan itu visinya kita, misinya kita adalah 1000 ngebuat platform yang ngedukung visi tersebut gitu. Dan itu balik lagi goalnya itu tuh sebenarnya on the same direction sama apa yang sekarang ya pemerintahan kita ya mau mengurangi pengangguran sama meningkatkan ekonomi kreatif sebenarnya gitu. Jadi digitalisasi. Itu mungkin salah satu goal daripada kita punya visi dan misi juga. Baik, saatnya closing statement dari semua apa yang kita bicarakan tadi, Ryan. Mungkin ada hal yang menurut Ryan penting untuk disampaikan pada kesempatan ini kepada anak-anak muda, mahasiswa yang ada di UNAS ini, maupun teman-teman yang ada di luar sana yang menonton acara kita ini. Thank you. Jadi buat teman-teman di UNAS maupun yang lagi nonton ya, sama mungkin kayak aku sama Sinta. Dulu banget kita nggak ada yang imagine hari ini ada this day di mana kita bisa sharingin ke teman-teman. Ya dulu banget itu ketika kita di umur kalian,
kita itu belum tahu ke depan karir kita tuh kayak gimana. Yang pertama aku pengen sharingin. Saya sama Sinta, kita berdua jadi entrepreneur ya. Tapi belum tentu semua orang tuh cocok jadi entrepreneur. Banyak banget profesional yang sukses, berhasil, income gede, ya mereka bisa milestone-nya banyak banget gitu. Jadi teman-teman harus cari sebenarnya apa yang teman-teman mau capai ke depannya. Jangan meniru kita, find yourself. Ya, jangan dipaksain ya ketika itu bukan apa yang kamu passionate about. Ya, itu nomor 1. Kedua, ceritanya kita berdua itu banyak jatuh bangunnya. Mungkin hari ini kita banyak ngomongin tentang wow-nya, apa yang kita udah capai. Tapi sebenarnya di balik itu, kita itu kayak 1000 dalam 12 tahun terakhir hampir bangkrut 3 kali. Banyak cerita-cerita, aku pertama kali dapat investor, meeting cuma 3 kali. Kedua kali dapat investor, meeting 100 kali. Jadi hal-hal ini mungkin gak banyak di sharing, di berita, di news dan lain-lain. Tapi pas teman-teman one day menjalankan entrepreneurship ya, ataupun apapun itu karirnya, ada satu penyakit yang selalu akan ada, yang namanya loneliness. Maka pastiin teman-teman itu juga punya partner, punya teman-teman yang bisa jadi brainstorming partner gitu. Karena kalau semuanya dipikirin sendiri ya, kayak saya waktu itu udah mau bangkrut pikirin sendiri, nggak ada temen yang kita bisa ngajak ngomong, mungkin saya bisa gila. Terakhir, selain passion, kalau mau sukses, being entrepreneur itu adalah 1P lagi namanya persistence. Persistence itu adalah apa yang buat kita tidak gampang menyerah. Ayah saya sempat ngobrol sama saya pas pertama kali, Mas Andi. Saya 8 bulan jalanin 1000 udah mau nyerah. Ya semua orang tuh udahlah lu nyerah aja, lu balik kerja aja gitu. Tapi ayah saya satu-satunya yang datang ke saya, kamu udah keluar dari company lama, kenapa cuma kasih 8 bulan untuk ini? Be persistent, saya masih ingat kata-katanya dia. Dan sampai hari ini, itulah semangatnya kita. Paling itu 3 closing statement. Baik, menarik ya. Terima kasih Ryan ya, hari ini memberikan perspektif kita untuk peluang ya, peluang pekerjaan dan tentu saja juga memberikan inspirasi kalau kita juga mau untuk melahirkan kreativitas untuk membangun usaha kita. Itu cerita kita hari ini, semoga teman-teman juga terinspirasi yang menonton acara ini dan akhir kata harapannya tentu kita semua sukses dalam kegiatan usaha yang kita jalani dengan hati. Bagi Anda yang tadi tidak menyaksikan episode ini dari awal, Anda bisa menonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Akhirnya semoga episode kali ini menginspirasi kita untuk mendapatkan yang terbaik dalam diri kita. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.